Assalamualaikum sahabat semua. Jumpa lagi di channel AR Story Official. Kali ini aku bercerita tentang mertuaku menemaniku menggantikan kewajiban istriku. Dengan kehadiran ibunya istriku akhirnya membuat lembaran baru dalam kehidupanku. Aku sendiri tak pernah membayangkan sebelumnya jika setelah 10 tahun menikahi putrinya, aku malah melangkah yang terlalu jauh bersama ibu mertuaku wanita yang telah berusia 50 tahun itu. Namun setidaknya aku bisa mendapatkan hak batinku yang telah lama terabaikan oleh istriku sendiri daripada aku dan istri bertengkar lebih parah gara-gara kebutuhanku. Lebih baik ibu mertuaku saja yang menjadi pengganti sebagai pengobat keringnya batinku. Lagi pula mertuaku pun juga masih membutuhkan kebahagiaan batinnya. Beberapa bulan belakangan ini, aku merasakan perbedaan dari istriku. Perubahan sikapnya, bukan saja terhadapku tetapi juga kepada anak-anakku. Sekarang ia lebih sering sibuk sendiri dengan kegiatan barunya, yaitu berjualan pakaian online dulunya. Sebelum ia berjualan, istriku selalu mengurus rumah tangga dengan baik. Bahkan setiap malam aku, istriku, dan anak-anak biasanya bercengkerama sambil menonton televisi. Namun berbanding terbalik selama bulan-bulan belakangan ini, sekarang ia lebih mengedepankan usahanya dibandingkan menjadi istri yang baik. Ia lebih sering bepergian dengan alasan untuk berbelanja atau mengembangkan bisnisnya itu. Walaupun ada di rumah, dia sudah sangat jarang bercengkrama bersamaku maupun anak-anak. Tadinya aku berpikir positif saja, mungkin ia lelah dengan kegiatannya karena memang dia menjalani usaha barunya itu dengan izin satu dan modal dariku. Tapi semakin lama ia malah jadi berubah. Sikap aku mulai merasakan perubahan yang semakin terasa di saat aku membutuhkan hak batinku. Darinya ia mulai sering menolak dengan alasan dia sangat capek mengurusi bisnisnya yang baru. Itu istriku juga beralasan kalau usia kami terus bertambah dan kedua anak kami pun sudah sekolah SMP pernikahanku. Dengan istriku seperti memasuki masa ujian dan cobaan di saat usiaku menginjak 35 tahun dan istriku 33 tahun, aku jadi mulai merasa asing dengan istriku sendiri. Awalnya setiap kali istriku menolak ajakanku, aku hanya menganggap wajar saja sebab mungkin dia memang capek dengan kegiatannya. Atau mungkin juga aku yang kurang tepat memilih waktu untuk meminta padanya. Akan tetapi semakin lama istriku semakin seperti mengabaikan kewajibannya sebagai istri untukku. Aku tetap bersabar menunggu. Hingga seminggu aku menunggu, ia masih belum beralasan yang sama. Aku tetap bersabar hingga sebulan. Aku menunggu tetap saja istriku masih dengan jawaban yang sama. Padahal di usia kepala 3, aku mulai memasuki masa puber kedua. Aku jadi selalu memiliki kebutuhan yang tinggi untuk mengulangi kehangatan rumah tangga, seperti saat aku dan istriku baru menikah dulu yang tambah parah lagi. Kami mulai sering terlibat pertengkaran belakangan ini. Istriku bukan saja sudah mengabaikan kewajibannya sebagai istri dan hak diriku sebagai suami, dia lebih sering pergi dan pulang larut malam dengan alasan sedang sibuk sekali mengembangkan bisnis bersama teman SMA-nya itu. Dan karena saking sibuknya, ia malah mengajak ibunya untuk tinggal di rumah kami untuk mengurus rumah dan merawat anak-anak. Memang sih saat itu, ibu mertuaku hanya tinggal sendirian saja di rumahnya karena suaminya telah meninggal. Nah, dengan kehadiran ibunya, istriku akhirnya membuat lembaran baru dalam kehidupanku. Aku sendiri tak pernah membayangkan sebelumnya jika setelah 15 tahun menikahi putrinya, aku malah melangkah yang terlalu jauh bersama ibu mertuaku. Ibu mertuaku sudah berusia 55 tahun. Beliau merupakan pensiunan di sebuah kantor. Ibu mertuaku pun bersedia ketika istriku mengajak untuk pindah ke rumah kami di kota ini. Namun aku agak heran dari perawakan ibu mertuaku itu, penampilannya seperti tak lekang oleh waktu ia masih terlihat menawan menurutku, dan ia hampir seperti belasan tahun yang lalu, di saat aku menikahi putrinya tetangga dan warga di sekitar kompleks rumah kami. Memang banyak yang mengira jika istriku dan ibunya itu adalah kakak beradik, dari wajahnya mereka sangat mirip dan sama-sama cantiknya. Hanya saja istriku sedikit lebih tinggi dari ibunya, sehingga kelihatan lebih langsing.
Sementara ibu mertuaku agak lebih pendek, kulitnya yang bersinar dengan wajah keibuan dan juga suatu yang ada padanya. Itu terkadang membuat perasaanku bergejolak. Kisahku berawal setelah 2 bulan. Ibu mertuaku tinggal bersama kami saat itu. Hubunganku dengan istriku tak ubahnya bagaikan sandiwara. Kami harus tetap bersikap harmonis di hadapan ibu mertuaku. Walau sebenarnya sudah hampir setahun belakangan aku dan istriku bagaikan orang asing dengan kehadiran ibunya di rumah kami, malah membuat istriku semakin mengabaikan tugasnya sebagai seorang istri. Semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh mertuaku. Nah, istriku juga jadi semakin sering pergi dengan alasan mengurus bisnisnya, dan selalu saja ia pergi pagi dan pulang larut malam. Namun aku sendiri tak bisa berbuat apa-apa, karena jujur saja saat itu pendapatanku memang tengah menurun drastis, hingga akhirnya aku merasa bagaikan seorang duda, walau aku masih tinggal satu atap dengan istriku dan juga berbagi tempat peristirahatan dengannya. Akan tetapi kami sudah sangat lama tidak lagi menunaikan kewajiban kami. Aku merasa rumah hanya menjadi tempat singgah untuk istriku, akan tetapi dengan hadirnya, ibu mertuaku mulai sedikit menghibur batinku. Setidaknya sepulang kerja aku jadi punya teman ngobrol di rumah di saat istriku sangat sibuk dengan urusannya sendiri. Awalnya aku menganggap ibu mertuaku hanya teman bicara dan rasa hormatku masih sangat penuh terhadapnya. Namun semuanya jadi berubah ketika suatu malam aku terbangun dari tidurku. Malam itu sudah jam 10 malam. Aku terbangun karena HP-ku berdering. Ternyata istriku meneleponku. Dia mengatakan jika dirinya enggak bisa pulang ke rumah karena harus menginap di hotel, yang dimana sejak sore tadi ada kegiatan seminar bisnis online. Yang diikutinya aku kemudian bangun dan keluar untuk mengunci gerbang dan pintu rumah karena istriku enggak pulang malam itu. Setelah itu aku melangkah ke dapur untuk mengambil air minum dan ingin membuat teh hangat. Karena biasanya jika terbangun jam segitu, aku enggak bisa langsung tidur lagi. Saat itulah ibu mertuaku. Jadi ikut terbangun dan keluar dari ruangannya yang terletak di dekat dapur. Ibu mengaku terbangun karena kaget mendengar suara berisik di dapur. "Kamu lapar ya? Kok malam-malam di dapur, apa mau ibu buatkan makanan?" tanya ibu mertuaku. Aku juga kaget karena ibu mertua sudah berada di belakangku. Namun yang membuatku jadi berdebar dan takjub malam itu, saat kulihat dia hanya mengenakan gaun tidur sederhana, tipis mungkin tanpa ada pelapis dalam. Karena kuperhatikan sesuatu itu seperti tak ada yang menahannya, dan juga dengan rambut acak-acakan yang membuat bulu kuduku merinding. Jujur saja baru pertama kali itu aku melihat mertuaku seanggun. Itu aku sejenak tertegun, menatapnya. "Enggak kok bu, saya cuma mau buatin teh aja. Maaf ya kalau aku buat ibu terbangun mendengar berisik di dapur. Ibu istirahat saja kembali biar saya bikin sendiri tehnya." Ucapku ibu mertuaku hanya tersenyum dan berkata, "Enggak apa-apa kok, sini biar ibu yang buatin." Ucapnya. "Sudah enggak apa-apa, sini biar ibu yang membuatkan kamu teh hangatnya," katanya sambil mengambil sendok di tanganku, sehingga beliau berada di depanku sembari membelakangiku. Entah apa yang merasuki pikiranku, saat itu aku hanya tertegun di belakangnya dengan jantung yang semakin berdegup kencang. Kami sangat dekat, sehingga tanpa sengaja diriku tersentuh dengan belakangnya. "Sudah, kamu tunggu saja di depan nanti. Biar ibu antarkan tehnya," ucapnya. "Nggak usah bu, biar saya temani, ibu membuatkan teh saja di sini," jawabku dengan suara tertahan. "Istrimu nggak pulang lagi, ya?" tanyanya ibu penasaran, sebenarnya ada apa sih dengan hubungan kalian? Tanya ibu mertuaku yang membuat aku kembali terkejut. "Ibu tahu kalian pasti sedang menyembunyikan masalah dan menutupinya dari ibu, kan bagaimanapun ibu bisa melihatnya. Apalagi ibu sudah 2 bulan tinggal bersama kalian, jadi ibu tahu dengan sikap kalian. Emang ada apa sih sebenarnya?" tanyanya. Pertanyaan ibu mertuaku, bagaikan petir di siang bolong yang menyambar. Padahal selama ini aku sudah berusaha terlihat harmonis di hadapan ibu mertuaku. Aku tak langsung menjawabnya, malah aku semakin canggung saat ibu mertuaku berbalik dan berhadapan denganku dan membuat fokusku sangat terganggu. "Maafkan dia kalau belum bisa menjadi seorang istri yang sempurna untuk kamu ya," ucapnya sembari berdiri di hadapanku dengan meraih kedua tanganku. "Maaf bu, saya
Sama istri baik-baik saja kok, enggak ada masalah apa-apa, dan kami tetap harmonis seperti yang ibu lihat selama ini. Jawabku masih berusaha berbohong padanya. Ibu mertuaku malah tersenyum, menatapku dengan berkata, "Kamu jangan bohong, ibu tahu kok dari tingkah dan lakumu yang selalu kelihatan gelisah. Ketika berada di dekat ibu itu artinya ada yang kamu tutupi dari ibu," katanya. "Ya udah, kamu tunggu saja di ruang tengah. Nanti ibu bawain tehnya biar kamu bisa leluasa menceritakan." Yang sejujurnya pada ibu tambahnya, aku merasa seperti terhipnotis dengan ucapannya malam itu, dan aku langsung menuju ke ruang tengah dan duduk menunggunya di sofa depan televisi. Tak lama kemudian, ibu mertuaku menghampiriku sambil membawa 2 gelas teh. "Ini minum dulu, biar kita nyaman bicaranya," ujarnya seraya menyerahkan teh untukku. Ia duduk dan ikut minum teh di sampingku. Beliau sepertinya bisa menebak apa yang sedang terjadi dalam rumah tanggaku bersama istriku, karena ia melihat sikapku yang berubah, sering murung dan gelisah. "Ibu kan dulu juga memiliki suami dulu. Bapak juga sering menunjukkan sikap gelisah seperti kamu kalau memang sedang ada masalah sama ibu sebagai istrinya. Sekarang kamu jujur saja, coba bicara sama ibu lagi pula. Anak-anak sudah istirahat dan istrimu sedang enggak ada," katanya. Saat itu akhirnya aku mencurahkan semua isi hatiku kepada ibu mertuaku. Aku memanfaatkan waktu untuk menumpahkan semua kegelisahan yang aku rasakan. "Bu, sudah hampir setahun ini jujur, Bu. Bagaimanapun juga saya hanya lelaki biasa yang masih normal, dan di usia ini saya merasa kebutuhan saya selalu tinggi. Tapi di lain sisi istri saya malah selalu menolak memberikan kewajibannya." Curhatku, ibu mendengar semua cerita yang kusampaikan dengan seksama. Beliau mendengar sambil menggenggam tanganku dan menatapku seperti memahami penderitaanku. "Selama ini maafkan putri ibu ya. Seandainya saja ibu masih muda, mungkin ibu bisa membantumu dan memberikan sedikit obat untuk luka batinmu. Akan tetapi ibu sadar usia ibu sudah kepala 6. Nah, mana mungkin juga kamu tertarik dan bersedia menerima. Jika ibu ingin membantu meringankan beban yang kamu rasakan," bisik ibu mertuaku dengan nada yang hampir tak terdengar. Aku sangat terkejut mendengar penuturannya. Tak kusangka ia bersikap seperti itu. Namun aku mencoba tetap membendung gejolak di batinku. Dia bisa merasakan kegelisahanku. Ternyata dulu mendiang. Bapak mertuaku pun sama seperti diriku, saya yang minta maaf, Bu. Seharusnya saya bisa lebih tegar dan kuat dengan masalah ini, dan tidak seharusnya menceritakannya kepada ibu, balasku dengan nada terbata. Tapi walaupun ibu sudah kepala 6, tapi ibu masih terlihat anggun kok. Dan sikap ibu pun sangat lembut. Saya merasa nyaman jika bersama ibu, tambahku. Saat itu kami mulai berbicara dari hati, dengan tatapan yang saling berjumpa jarak yang begitu dekat, hingga akhirnya entah bagaimana mulanya ibu mertuaku seketika memejamkan kedua matanya dan berkata padaku, "Ibu ingin sekali membantu kamu tentang sesuatu itu, namun jika kamu memang berkenan dengan bantuan ibu sebagai tanda maaf, ibu akan sikap putri ibu selama ini," ungkapnya. Aku jadi diliputi kebimbangan saat itu. Pantaskah aku menerima kebaikan ibu mertuaku, pikirku. Malam itu kami sempat saling melempar argumentasi tentang keraguanku, namun akhirnya semuanya pun terjadi begitu saja secara alami, seperti arus sungai yang berakhir di muara kebahagiaan yang berawal dari keluh kesahku. Saat itu aku dan ibu mertuaku jadi terbawa arus kami, sama-sama lupa akan status kami. Keadaan malam itu akhirnya menjadi awal sebuah kisah baru yang terukir dalam lembaran kehidupanku. Sejak saat itu aku merasa kehangatan. Kasih sayang di rumah ini telah kembali hadir dan terasa lebih indah dan berwarna bagiku. Walau sikap istriku tidak juga berubah, dan ia malah makin sibuk dengan bisnis yang dikelolanya, aku pun semakin tak peduli dengannya. Aku dan ibu mertuaku semakin dekat dan akrab. Kami selalu memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk berbagi dalam kebersamaan yang indah. "Ibu akan selalu ada untuk kamu, yang penting kamu bisa memaafkan putri ibu," jelasnya. "Jangan